kalau saya tetap teguh, saya mengecam siapapun yang menolak timnas Israel dengan alasan apapun, apalagi terkait dengan politisasi, entah itu kepala daerah, entah itu calon presiden, entah itu partai manapun. Bayangkan, kita ini lucu membela bangsa lain, tapi kita tidak sadar telah menghancurkan mimpi anak-anak kita sendiri. Orang-orang itu berpikir atau tidak, bagaimana mimpi anak-anak muda Indonesia yang sedang masuk dalam timnas U20 dan seluruh keluarganya, tapi mimpinya pupus sekarang, dipangkas oleh pragmatisme para politisi dan pemimpin negara. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, apa kabar perhelatan kejuaraan dunia Timnas U20 di Indonesia? Rencana ini akan diadakan tanggal 20 Mei sampai 11 Juni. Tapi ternyata ada indikasi ini tidak seperti yang kita harapkan. Gara-garanya adalah penolakan sebagian besar termasuk para politisi, kepala daerah terkait dengan kedatangan timnas Israel. Nah, ini menurut saya akan menjadi awan gelap bagi persepak bolaan nasional. Nah, sahabat Indonesia, jujur saya termasuk orang yang mengecam penolakan dari siapapun lah, termasuk politisi, termasuk partai, termasuk siapapun, apalagi ormas-ormas yang menolak timnas Israel untuk main di Piala Dunia U20. Karena apa? Saya mengharamkan politisasi di bidang apapun termasuk olahraga. Saya tidak sependapat dengan alasan apapun. Oh, mungkin ada skenario nanti kalau ini tetap main di Indonesia akan digunakan oleh kelompok oposisi untuk demonstrasi besar-besaran, menyerang pemerintah, menyerang negara. Dan ini dimanfaatkan sebagai proksi untuk menghancurkan pemerintah dan negara menjelang tahun politik 2024. Kalau benar ini akan terjadi, betapa lemahnya negara kita, betapa lemahnya pemerintahan kita, betapa lemahnya intelijen kita, aparat penegak hukum kita, kalau negara takluk dengan ancaman-ancaman atau skenario-skenario seperti itu. Yang jelas menurut saya, ini adalah kegamangan dari pemerintah untuk menghadapi tekanan-tekanan yang ada. Sahabat Indonesia, saya merasa bahwa tidak pada tempatnya politisasi di bidang olahraga, apalagi alasannya Palestina. Bayangkan kalau ini terjadi, kita bisa mendapatkan sanksi berat dari FIFA, dan aroma itu kelihatannya akan ada kalau kita ngotot menolak timnas Israel. Sebagai contoh, jadwal drawing di Bali tanggal 31 Maret dibatalkan oleh FIFA. Karena kalau drawing otomatis 24 negara akan hadir. Nah, kalau timnas Israel tidak boleh masuk, pasti tidak memungkinkan. Nah, kalau ini terjadi, ada beberapa negara yang sudah menunggu dengan tangan terbuka untuk menjadi tuan rumah. Contohnya Qatar, itu yang paling siap. Karena apa? Karena beberapa bulan yang lalu baru saja menjadi tuan rumah perhelatan Piala Dunia. Peru juga begitu. Kita akan ngaplo alias melongo. Jujur sahabat Indonesia, saya geram sebetulnya. Negara takluk dengan ancaman-ancaman apapun skenarionya.
Ada beberapa orang yang berubah pikiran. Kemarin mengecam orang yang menolak Israel, sekarang berubah. Kalau saya tetap teguh, saya mengecam siapapun yang menolak timnas Israel dengan alasan apapun, apalagi terkait dengan politisasi. Entah itu kepala daerah, entah itu calon presiden, entah itu partai manapun. Bayangkan, kita ini lucu membela bangsa lain, tapi kita tidak sadar telah menghancurkan mimpi anak-anak kita sendiri. Orang-orang itu berpikir atau tidak, bagaimana mimpi anak-anak muda Indonesia yang sedang masuk dalam timnas U20 dan seluruh keluarganya, tapi mimpinya pupus sekarang, dipangkas oleh pragmatisme para politisi dan pemimpin negara. Kalau menurut saya, kalau memang benar skenario itu akan dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok oposisi misalkan untuk tahun 2024 untuk menyerang pemerintah dan proksinya adalah kedatangan timnas Israel, artinya menurut saya pemerintah kita lemah. Harusnya pemerintah dengan segala perangkatnya bisa menangkal itu. Jangan pupus mimpi anak-anak Indonesia. Sahabat Indonesia, coba kita bayangkan kalau ini benar-benar terjadi. Kita diberikan sanksi oleh FIFA, persepak bolaan kita akan mati suri. Ini PR besar buat Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Presiden Joko Widodo. Apakah kita takluk dengan ancaman-ancaman yang mungkin diskenariokan akan terjadi demonstrasi besar-besaran dipakai oleh kelompok oposisi, atau kita menjadi pemimpin yang berdaulat, tegas, membela mimpi anak-anak Indonesia, bukan hanya mimpi anak-anak bangsa lain. Saya berharap Presiden Joko Widodo dan Erick Thohir, Ketua Umum PSSI yang mempunyai hubungan pribadi dengan Presiden FIFA, mencari solusi. Saya tidak mau mimpi anak-anak Indonesia, terutama anak-anak muda di bidang olahraga pupus. Angin segar ini akan lenyap kalau kita takluk tunduk kepada tekanan-tekanan apapun adanya. Kalau kita sebagai pemimpin menjadi pemimpin yang pragmatis, menjadi pemimpin yang seperti bebek lumpuh atau lemdap, kita akan terus dikendalikan oleh ancaman-ancaman kelompok-kelompok oposisi yang sejatinya saya yakin, hakul yakin bisa ditangkal oleh kekuatan pemerintah atau kekuatan negara. Nah, satu hal lagi yang penting. Mungkin sahabat Indonesia, para gubernur, para partai malu nggak dengan statement dari Dubes Palestina di Indonesia? Dia mengatakan apa? Keikutsertaan satu negara dalam persepak bolaan tidak ada kaitannya dengan politik di negara manapun, tidak ada kaitannya dengan konflik manapun. Itu pernyataan tegas dari Dubes Palestina di Indonesia. Nah, lucunya justru kita orang Indonesia yang begitu lemah menghadapi tekanan-tekanan kelompok itu. Jadi aneh, bin ajaib. Ini sesuatu permainan yang menurut saya justru akan dimenangkan oleh orang-orang yang mengancam pemerintah dan negara. Terakhir, saya memberikan opini, jangan menjadi pemimpin yang pragmatis, hanya pencitraan, tapi jadilah pemimpin yang visioner. Kita membela bangsa Palestina, saya setuju. Tapi jangan pula kita mengkaitkan politik apapun dengan olahraga. Sekali lagi, kita memang sahabat Palestina, tapi jangan pernah pupus mimpi anak-anak kita. Terima kasih sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, saya Rudi SK.